Halo, sobat dan sohib kalibrasi komik. Kebetulan hari ini gue ketemu teman lama nih. Ya, Silakan diperkenalkan diri, Mas. nama saya Afif Lumbo ya. Kalau nama aslinya sih Ahmad Afif, cuman biasanya lebih dikenal Afif Lumbo. Oh, Mas Afif ini seorang ilustrator yang udah panjang jam terbangnya, teman-teman. Mulai dari Karavan atau sebelum Karavan ada, Mas? Ada sebelum Ya. Karavan. Sebelum Karavan di mana nih? Dulu saya tergabung di Studio Sempit Solo, MKS ya, Masyarakat Komik Solo. Terus sempat ke Jakarta bareng gabung di studionya United Kingdom of Dragon sama Alfi Zakiel. Oh, sama Alfi, Mas Alfi. Terus habis itu baru Karavan studio terakhir. Terus sekarang saya Ada di sendirian, maksudnya freelance. Oh, freelance. Nggak Tapi di ini bisa ada di ICC. Ada di booth mana nih, Mas? Oh, saya ada di booth-nya di Brian Valenza di Biontopia. Biontopia. Ya. Ngerjain apa nih, Mas? Jadi dulu si Brian meminta saya untuk membuat menggambar satu judul IP-nya dia. IP-nya dia. Dulu banget sebelum sekitar tahun 2017. Dan itu ternyata awal dari Biontopia ini. Jadi seri pertama yang saya buat itu untuk Biontopia yang sekarang udah 2 jilid. Biontopia itu sebelumnya punya project yang kayak wayang-wayang gitu ya, Mahabharata atau apa ya? Bukan ya? Bukan ya. Nah, style gambarnya kayak mengingatkan sama yang itu. Iya, karena mungkin bisa mengingatkan ke situ karena mungkin yang diangkat dari tema-tema yang diangkat dari Biontopia itu emang legendnya di Indonesia, maksudnya cerita legenda. Jadi mungkin kalau yang gambar ada Gary atau siapa yang pernah ngerjain komik wayang dan lain-lain, pasti agak mirip gitu. Ingatnya kayak gitu. Kayak saya sendiri kan juga dulu di Karavan bikin Baratayuda ya, Baratayuda. Itu serial sampai 12, terhenti di 12 buku. Itu jadinya ketika saya mengerjakan komik wayang yang lain itu jadi kayak seolah-olah saya melanjutkan itu gitu. Saya kayak gitu. Mas Afif, kalau boleh tahu nih, kira-kira kan udah panjang nih perjalanan berapa 10 tahun mah lebih ya, mau ngerjain komik ini ya, lebih. Kira-kira prospek nggak sih kalau anak-anak muda ini sekarang bikin IP sendiri, terus mencoba mengembangkan IP mereka, kira-kira punya nggak prospek ke depannya? Ya. Prospeknya ya sangat besar ya kalau dilihat dari 5 tahun perkembangan. Sekarang kan udah ada webtoon, ada komik-komik online itu wadahnya makin banyak kan, Platformnya makin banyak. Platformnya kalau nggak kayak zaman dulu kan kita susah banget. Iya, dulu kita susah banget. Bikin IP sampai ada kutukan 2 judul selesai itu waktu itu. Yang inget ya komik saya yang judulnya Alia itu yang Alia bareng sama Alfi ya? Iya, itu sama Karavan sama belum ada Karavan waktu itu. Sama majalah konsepnya Pak Joko itu. Oh, waktu itu si Alia iya inget. Alfi bukan Alia dong. Alfi apa dia? Alfi itu 2 warna. Tapi muncul berbarengan itu ya? Setelah Alia itu setelahnya punya Alfi. Oh. Kalau ada Alfi kan ada yang era tahun 97 sama Alfi yang sekitar 2010-an. Ada lagi beda Mas. Beda. Kalau saya itu tahun 2008. 2008. Itu yang Itu ngerjain sampai berapa episode ya Alia? baru 2. Oh, baru 2. Itu yang ngerjain. Itu waktu itu kayak geret IP itu berat banget ya Mas ya zaman itu. Itu kan bisa dibilang rugi kan penerbitnya kan. Cetaknya untuk dia mikirnya bisnis ya, si percetakan itu. Pasti, publisher Jadi pasti bisnis. nyetak segini biar costnya rendah, dia harus banyak ini kan. 10.000, 5.000, 20 kayak 20.000 cetakan Alia itu ya. Kalau nggak salah ya, kalau saya kata 20.000 terus kurang berhasil di pasaran setahu saya sih.
Terus waktu itu kan yang terlibat sebenarnya udah artis-artis yang oke ya, misalnya Admira Wijaya, Iya, Admira. Yotami, Sampean. aku, terus ada ya di situ ada Krisli, ada Iput, apa ya, Ipot sorry, Ipot, ya. Ipot. Oh yes, sorry. Oh iya. Oh yes. Mas Oyas. Agak ya. Oyas, terus ke dan lain-lain kan, itu kan nama-nama besar kan. Iya. Tapi ternyata Tapi tetap berat ya. berat. Biasanya apa Mas paling berasa saat itu? Mungkin waktu itu emang Belum momennya. belum momennya. Kita tuh kayak Waktu itu belum ada ICC, ini belum ada ya? belum ada. Oh, belum ada. Ya? Adanya PKN. PKN, iya ingat masa itu. Dan itu kan kayak yang saya ingat itu Alia tuh keluar, komik berwarna dan di launching agak besar-besaran terus meredup. Tapi setelah itu di lalanya itu ada pergerakan naik dari perkomikan Indonesia. Saya ingat saya kayak siapa Sweta mulai tumbuh bikin komik, cetak gitu mulai mulai jalan gitu. Setelah era itu cetak ya, kita ngomonginnya komik cetak. Iya, komik cetak saat itu mulai naik sampai puncaknya ya mungkin berapa tahun yang lalu ya, udah mulai akhirnya mereka pindah ke webtoon gitu kan. Yang saya rasain sih itu. Mas Hafid sendiri sudah nyoba masuk ke platform webtoon belum? Belum pernah, tapi Belum. saya pernah diminta bikin salah satu Mobile Legend waktu itu kalau nggak salah. Tapi itu bukan saya yang upload dan lain-lain. Itu cuman saya kayak beli putus itu loh. Tapi ada rencana untuk mencoba platform yang baru ini, webtoon begitu? Belum sih. Belum. Masih Karena nyaman ya? Masih nyaman dulu. Dan apa ya, harusnya emang harus mulai bukan mulai lagi, udah harus bikin di situ sebenarnya. Ngikutin ya trennya. Ngikutin trennya. Nah ini kalau di JCC ini ya, nih teman-teman di depan nih. Nah, kayaknya banyak fandom gini ya Mas ya, yang jualan merchandise dari apa ya, menggambar ulang dari ini kayak karakter-karakter yang udah ada. Ini kayak rame loh Mas, kayak begitu-begitu. Iya, Dibanding IP kita bikin sendiri ya. bisnis fan art ya. Ya, bisnis fan art gitu ya. Tapi Gimana tanggapannya Mas? kalau menurut saya sih, Mereka ini kira-kira untung nggak sih Mas? kalau setahu saya sih untung. Untung. Dari- Ini padahal ini ICC ini untuk 3 hari kalau saya nggak salah ya 8 juta loh sewanya untuk satu ruangan, satu room seperti ini, satu booth seperti ini loh. Booth kan. Iya. Iya. Satu booth 8 juta itu mereka bisa untung ya. Setahu saya sih untung biasanya. Untungnya gede lagi. Untungnya gede karena dengan dengan biaya produksi yang sebenarnya murah sekarang ya, kayak gitu, Ya. bikin kayak gitu sekarang murah ya, gak kayak zaman dulu kan ngeprint aja satuan kayak waktu saya kuliah itu mahal ya. Kalau sekarang kan Lebih ngeprint murah ya. sesuai on demand gitu kan. Jadi nggak harus ada batas minimalnya. Ini kadang-kadang kita yang ilustratornya ngeliat begini malah yang punya IP sendiri mending bikin beginian ya. Ya tapi nasibnya kalau IP-nya belum dikenal ya Iya. nggak laku. Enggak, makanya kan mereka Fan fan art dari fandom IP yang udah terkenal. Nah, tapi itu kalau pandangan saya ya, Iya. kalau fan art itu mungkin ini personal ya. Iya. Kalau saya agak kurang bisa menjual ya kayak lagu lah kemarin. Kayak lagu itu nge-cover ya. Nge-cover kan, sama mirip nge-cover kan, gitu kan paling nggak sebenarnya harus bayar royalti ke yang bikin kan? Iya. Ya, maksudnya yang punya. Iya karakter harusnya kan. ya. Iya, kecuali misal mirip doang, tapi nggak bukan. Seharusnya sih kalau nggak salah sih ya, kalau di peraturan-peraturannya ICC sendiri kan tidak boleh untuk ini kan udah istilahnya punya hukumnya sendiri gitu. Iya. Kecuali yang by license. Ya. Kecuali yang by license. Oh, nyambung lagi Mas. Sebagai ilustrator ini
Penghasilannya mencukupi nggak untuk menafkahi keluarga? Sejauh ini sih mencukupi. Masih Kalau Mas Afif lebih suka dibilang ilustrator atau komikus? sebenarnya dua-duanya nggak masalah. Dua-duanya. Tapi ketika dipanggil komik artis, saya lebih bangga. Lebih banyak ya komik Karena artis. spesifik. Spesifik. Kalau ilustrator kan ya agak luas ya. Iya, istilahnya kayak buruh gambar. Guru gambar ilustrator. Tapi ya itu karena saya sekarang tinggal di desa ya, jadi agak. Tinggal di mana Mas sekarang? Saya tinggal di kota Batang, Pekalongan, tapi agak naik ya. Ini Batang ya istilahnya. Oh. Batang tahu nggak Batang? Batang nggak tahu. Kalau Pekalongan saya tahu banyak batik. Nah itu sebelahnya Batang. Itu agak naik lagi. Agak naik Saya tinggal lagi. di sana. Profesi saya ini agak susah dimengerti. Tapi kan enak Mas. Di Iya. sana istilahnya penghasilannya Mas Afif itu pasti dolar kan? Banyak klien Iya, luar ya. Iya. Nah, terus hidup di kota kecil yang istilahnya untuk biaya hidupnya murah. Murah. Ya itu triknya emang kayak Itu gitu. triknya ya. Jadi Oh, itu triknya loh teman-teman. triknya kan kayak Tinggal di kota yang biaya hidupnya murah, tapi berpenghasilan dolar. Wah, luar biasa banget. Itu kan itu udah kayak gini tuh saya rencanakan, memang sudah saya rencanakan. Saya istilahnya merantau nih ke Jakarta dulu. Lu tahu sendiri kan, Iya, iya. kan ke sini. 2007 tuh Konde 2007. ikut acara Konde di Ancol. Oh. Tapi setelah itu saya nggak pulang. Nggak pulang. Nggak pulang lagi ke kampung. Oh, Langsung apa ya? Ya nyari relasi, nyari kenalan selama sampai bikin karavan. Terus sampai 2017 itu saya baru keluar dari karavan. Itu saya ngumpulin koneksi. Jadi ketika saya pulang ke kampung, saya udah ada kenalan banyak. Ini triknya nih Terus guys. ditambah yang kerjaan yang nyari sendiri dari platform luar gitu. Ataupun kenalan dari sini terus ngasih link kita ke publisher luar gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi emang saya udah saya rencanakan kayak gitu tuh. Saya harus kemana, ketemu siapa, terus gimana cara membangun Networking. brandingnya, Branding, networking. Saya ilustrator, saya ngerjain ini, terus nanti saya bakal pulang ke kampung, tapi saya siap di calling kayak gitu sebenarnya. Apalagi sekarang kan teknologi gampang. Ya, itu memudahkan. Simple kan. Nggak harus kirim skrip file manuskrip yang asli gitu loh. Dan hampir mungkin 90% klien saya sih nggak pernah ketemu. Nggak pernah Datang ketemu. langsung. Dan mereka ya alhamdulillah lah ya masih ada profesi saya ini masih kan sekarang ada AI ya. AI. Ya itu ya maksudnya ya saya bersyukur masih ada kerjaan. Masih ada kerjaan. AI kan cukup meresahkan bagi ilustrator. Berasa banget nggak Mas? Ada impact-nya nggak ketika musim AI ini udah mulai? Sebenarnya nggak tahu ya, tapi saya ngerasa Belum berasa 3 bulan udah merasa. Oh, mulai merasakan. 3 bulan 4 bulan ini udah mulai merasa ada penurunan. Ada penurunan. Padahal saya nggak ngambil kerjaan-kerjaan yang sifatnya konsep art ya. Maksudnya jarang ya konsep art. Pernah ngerjain, tapi udah nggak sesering dulu waktu di Jakarta. Dan yang terdampak kan banyak kan yang dari konsep art. Digital Yang printing dan terdampak. terdampak. Yang banyak. Kalau konseptor gitu masih konsep ya, kayak saya kan banyak kan sekarang Udah mulai keri. Pernah ini udah dengar berita tentang ini nggak? Yang Falcon bikin komik webtoon pasangan gaji jadi film. Pemainnya Reza Rahardian sama BCL, tapi poster teasernya katanya pakai AI. Belum dengar itu? belum dengar. Terus ini Ada lagi apa ya? Secret Invention Ah, Disney iya, openingnya iya. itu AI juga itu full. Iya, saya baca beritanya semalam dulu. Iya. Berarti mulai meresahkan Ini ya. merasakan, maksudnya banyak disiplin ilmu yang udah dibangun kalah sama itu. Iya.
kan kayak masih kayak saya harus kuliah, Iya. kuliah desain, belajar menggambar Capek-capek, iya. terus sekarang tinggal ketik aja. Iya, tinggal pakai prom ya. Iya. Itu mungkin bakal ada jenis apa pekerjaan yang baru, yaitu tukang prompter itu. Iya, ya. prompter ini. Prompter yang paling canggih lah, maksudnya yang paling bisa Merahasiakan skrip. iya, skripnya. Iya, Nyebelin nih memang. Jadi Mas Afid kira sampai kapan nih di Jakarta? saya sampai kalau ini sampai selesai, Sampai selesai ini. masih di sini sih, masih berapa hari lagi. Di Jakartanya kan di Depok ya sekarang. Di Depok sekarang saya Di rumah saudara. di rumah kakak saya. Mantap, mantap. Sukses selalu ya Mas Afid. Terima kasih udah menjadi tamu di Kalibrasi Komedi. Sama-sama.